Shalom. Shalom. Saat ini kita bertemu dalam acara podcast Keluarga Muda yang edisi perdana ini. Jadi Pokja Keluarga Muda sudah berencana membuat podcast begini kalau bisa rutin gitu. Pengennya rutin. Nah, edisi perdana ini bertepatan dengan HUT ke-122 Gereja Kita Tercinta GKJ Purworejo. Nah, dalam podcast Keluarga Muda ini kita mau belajar berbagai macam hal yang berhubungan dengan pergumulan-pergumulan kita sebagai keluarga muda, pasutri-pasutri yang saat ini mungkin anaknya masih kecil-kecil, masih sekolah. Nah, salah satu pergumulan keluarga muda adalah tentang sekolah anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, sekolah di mana, kuliah di mana, kuliahnya jurusan apa, besok gede mau jadi apa. Mau nggak mau kita sebagai orang tua kepikiran lah hal-hal yang seperti itu. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang pengalamannya sebagai keluarga muda sudah panjang, sudah walaupun masih muda-muda banget ya. Tapi mereka sudah melewati jenjang keluarga muda yang anak-anaknya sudah kuliah semua. Pak Iwi bahkan sudah selesai semua ya Pak G. Nah ini kami mengundang Pak Dwityo dan Bu Dwityo karena mereka berdua anaknya tiga-tiganya menjadi dokter. Nggak gampang ya Pak G. Ada dokter yang anak-anaknya sama sekali nggak ada yang jadi dokter, tapi Pak Iwi tiga-tiganya jadi dokter semua. Nah, Bu Asih dan Pak Puji juga perjuangan yang sangat panjang. Sekarang anaknya sudah kuliah semua, G. Yeah. Mbak Yael sudah hampir selesai. Skripsi, G. Yael juga kuliah, G. Yeah, Oke. yeah. Di Jogja semua ya? Iya, Jogja semua. Oke. Nah, itu kita mau belajar dari mereka, pengalaman-pengalaman mereka, apa yang bisa kita ambil untuk anak-anak kita besok. Ini santai mohon. Saya seharusnya ditemani Mbak Ani, tapi Mbak Aninya sedang sangat tidak enak badan, jadi harus pulang. Jadi saya agak dimaklumi kalau agak grogi. Pak Dwityo dan Bu Dwityo putra tiga nggih. Yeah. Yang Bajeng Ika dulu kedokteran gigi Universitas UMY ya, Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua si Sari, Dek Sari dokter umum kedokteran gigi, dokteran umum ya. Undip Semarang nggih. Yeah. Terus yang terakhir Denti kedokteran umum Undip juga. Oh iya. Nah, itu gumun saya. Kok bisa sih mereka terus jadi dokter semua itu? Apa mereka memang tertarik atau orang tuanya yang kok sesuk dadi gede ya, Nduk? Gitu pripun sih Pak dulu awalnya? Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Karena mungkin penontonnya keluarga muda itu wah ya tahu lah, tidak mengenal saya karena sudah termasuk generasi old dan sudah lansia lah ya. Nggak kelihatan Pak? Kelihatan sudah masuk lansia. Begini, sebelum saya cerita bahwa kami itu sebetulnya keluarga yang tidak ideal, Mas. Oh gitu? Kok bisa? Maksudnya begini, saya dan istri itu selisihnya hampir 9 tahun, 8,5 tahun. Oh. Itu kan tidak ideal menurut pandangan banyak orang. Ideal itu kan selisih 2 tahun lah, 3 tahun atau sama. Hanya sama juga kayak ideal ya. Saya berangkat dari pembentukan keluarga yang tidak ideal. Ideal dalam umur maksudnya. Lalu anak kami putri semua. Itu juga kata orang kan tidak ideal juga itu. Yang ideal kan dua putra putri. Ideal itu. Nah, berangkat dari ketidakidealan itu malah kami jadikan motivasi. Motivasi untuk monggo, karena ini tidak ideal harus bisa menjadi yang terbaik lah, makanya begitu. Nah, lalu
saya termasuk generasi yang ketika buat skripsi masih pakai mesin ketik taktuk itu sampai sekarang tahu komputer meskipun yang bisanya sedikit-sedikit lah gitu. Juga dulu masih telepon halo operator malah itu zaman saya masih ya pasang telepon pertama itu masih seperti itu. Rumah telepon operator dulu Telkom minta disambungkan nomor sekian. Iya. Lalu tergantung operatornya, kalau dia baik hati ya disambungkan, kalau dia dijawab aja sana lagi sibuk 90. Sana lagi sibuk. Wah, enggak, tapi masih kecil. Itu sudah habis kita. Habis itu telepon rumah tapi otomat. Setelah itu ada HP, lalu HP yang sekarang menggantikan semua fungsi, itu saya mengalami karena generasi 60-an lah. Begitu. Lalu kalau soal anak, saya memang tidak pernah memaksa untuk mereka jadi dokter. Ketika mereka SD, SMP, kami biarkanlah dengan mimpi-mimpinya. Kalau ditanya kan mau jadi insinyur lah, mau jadi apa, silakan saja. Nah, setelah SMA, kita memulai memotivasi saja, tapi tidak mengharuskan, memotivasi saja. Karena apa? Karena kalau dalam benak saya, kalau nanti dia pengennya jadi dokter kan harus IPA paling enggak. Kalau IPS kan enggak bisa jadi sana gitu loh. Jadi kami sudah mulai mengarahkan untuk masuk IPA gitu. Nah, setelah itu menjelang kelas 3 itu ketika dia menentukan mau kuliah di mana, saya memang mengatakan, bapakmu mungkin ngerti neming dunia itu, dunia kesehatan, dunia kedokteran. Tadi nek kowe kuliah di tempat lain ya bapak tidak bisa membantu. Itu yang saya katakan. Saya berkata jujur karena saya tidak tahu. Misalnya anak saya pertama itu pengennya dulu komunikasi. Kuliahnya. Anak muda itu kuliahnya itu ya komunikasi, HI. Nah, yang nomor 2 HI. Nah, itu saya bilang silakan, tapi saya tidak tahu caranya daftar, nanti kuliahnya gimana, setelah lulus bekerja di mana saya tidak tahu. Itu yang saya katakan. Tapi mereka menerjemahkannya beda. Oh, berarti kok bapakku iso mbantu ki berarti ora gelem biayai. Mereka seperti itu menangkapnya. Ya udahlah tak ikut saja gitu aja. Yang pertama begitu, ikut di kedokteran gigi waktu itu. Kenapa di UMY itu ya ada ceritanya, karena dia tanpa tes kan diterima di UMY itu. Nah, setelah diterima itu dia sudah nggak mau tes kemana-mana, sudah pokoknya males cerita. Akhirnya dimasukilah di UMY itu Universitas Muhammadiyah Jogja. Itu lalu kalau yang kedua itu pengennya HI dulu. HI ya mungkin kalau HI itu kan jadi diplomat ya, bisa keluar negeri tidak pakai biaya malah digaji. Mungkin seperti itu pikirannya. Ya silahkan. Lalu saya juga ngomongnya sama, pokoknya kuliahnya saya tidak tahu seperti apa cara-caranya, nanti setelah selesai juga saya tidak tahu harus kerja di mana gitu. Karena saya berpikir begini, orang kuliah itu semua jurusan bagus ya sebenarnya, semua jurusan bagus. Tapi saya lebih memfokuskan mana yang masih ada kesempatan untuk bekerja, karena kesempatannya masih luas. Peluangnya, karena ada beberapa jurusan yang bagus sih, cuma peluangnya sudah terlalu jenuh gitu loh, susah cari kerja. Nah, lalu saya juga begitu, kalau dokter itu nanti bisa bekerja di pegawai negeri, bisa di swasta, bisa pula hanya praktek mandiri. Nah, yang kedua itu malah daftar di UGM, keterima dokter gigi, di Undip dokter umum keterima. Seneng, tapi saya yang bayar, karena bayar semua double, tidak bisa ditanya lagi ya sudah tidak apa-apa lah, berkorban untuk akhirnya masuk sana. Lalu yang ketiga itu kenapa masuk, tak tanya itu apa, sudah tidak punya ide. Contohnya karena kakaknya yang menetapkan barnya tinggi. Ya sudah, kakaknya di sana, saya kurang ada ide lain. Ya sudah, itu cerita singkatnya seperti itu. Tapi kenapa nggak tertarik dengan ibunya? Nah, kan ibunya guru, keluarga guru loh. Yang dulu guru, ibu guru, saudara-saudaranya ibu juga guru. Yuk pengennya kayak ibu. Lah iya, padahal kan anak perempuan ya, wah itu sama kan ibunya juga. Mungkin idolanya bapaknya mungkin. Betul. Ada pernah nggak anak-anak yang aku pengen jadi
guru kayak ibu itu pernah nggak Nggak terlontar? ada. Nggak ada sama Iya, sekali. nggak ada ya. Kan idolanya bapaknya berarti. Nggak laku. Tapi gini, anak saya yang ketiga itu sekarang selain dokter dia jadi semacam apa namanya? Kalau ada kayak Tutor. bimbingan tutor, Oh. bimbingan adik-adik kelasnya yang mau koas. Nah itu ada Oh. lembaga yang mengadakan semacam pelatihan gitu. Mm-mm. Nah, Denti itu jadi tutor di situ. Jadi jiwa mengajarnya tetap ada. Jiwa ininya muncul. Iya, iya. Dan saya heran itu sekali mengajar itu 4 jam 5 jam loh itu. Hmm. Istirahat cuma setengah jam. Iya, Kok iya, ya iya. kuat ngomong gitu. Padahal Denti kan anak pendiam gitu. Diam ya. Tapi kalau sudah ngajar nggak berhenti. Ini yang muncul. Oke. Berarti itu anak-anak memang dari waktu sekolah itu kan kalau kedokteran itu kan zaman saya nggak itu jurusan impian yang kalau kamu ndak pinter rasa ngimpi jadi dokter gitu. Nah itu kan bayangan saya masuk kedokteran itu mesti otaknya mesti cemerlang cerdas gitu. Itu memang anak-anak dari kecil sudah pinter-pinter semua atau harus ada sekolahnya harus dipaksa, sekolah kudu kayak sinau gitu gimana? Jadi 3 anak itu 3 karakter, tidak Tuh. sama. Nggih. Dan perlakuannya tentu saja juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, kalau untuk pinter atau tidaknya memang butuh ketekunan dari sejak anak-anak itu masih kecil. Nggih. Nah, siapa yang dicontoh, saya sendiri juga mungkin ini pola di SD Kristen Pangen juga mendukung. Karena sekolahnya dekat gitu, lalu tetap saja meskipun dekat, dia itu berangkat dari rumah juga pagi-pagi benar. Nah, Tinggal itu nyebrang ya mungkin- padahal. Iya, padahal tinggal nyebrang. Kalau dia mau kan nanti nunggu habis. Belnya kedengaran dari rumah. kedengaran dari rumah dulu kan masih tank itu. Nggih. Tapi dia tetap saja berangkat pagi-pagi Nggih. benar. Nah, itu sudah terbentuk dengan sendirinya, sepertinya seperti itu. Nah, 3 pola ini juga berbeda. Kalau yang satu itu sambil makan, sambil mendengarkan musik, dia belajar, bisa. Yang satu itu polanya harus dengan situasi yang hening, tenang, tidak ada Oke. suara. Jadi dia akan bisa masuk pelajaran apabila tidak ada suara. Sementara yang ketiga itu ya agak ke yang nomor 1, agak yang ke nomor 2, Tengah-tengah. tengah-tengah. Jadi ada suara ya bisa, tenang juga situasinya bisa. Nah itu memang saya paham betul seperti itu. Nah, sehingga ketika anak-anak belajar ya saya hanya mendampingi. Bahkan kalau misalnya yang nomor 2 itu pengen belajar, dia akan bangun jam 3 pagi, dia akan duduk di bawah tempat tidur saya karena dia merasa nyaman kalau ada saya ya oh iya belajar begitu. Nanti Oh. tahu-tahu saya sudah merem tapi dia ada di Masih bawah belajar. saya Iya. belajar Ayam seperti ya, itu deket ya ayam. mamanya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang harus apa ya? Keinginan kita sebagai orang tua misalnya nonton TV gitu pada waktunya belajar ya harus dikurangi. Nah, kebetulan kalau antara jam 7, 8, dari jam 5, jam 7 kan bapaknya praktek. Jadi situasi ya memang Rame. tenang. Oh, Tenang kalau di dalam, kalau di Oh, luar iya. kan rame. Artinya tidak terganggu dengan saya dan bapaknya yang Oke. berbincang-bincang Iya. begitu enggak. Tapi ya jamnya tidak pasti jam itu mereka belajar sesuai dengan karakter masing-masing. Gitu. Itu selisihnya berapa tahun Pak yang nomor 1, 2, 3 itu? Nomor 1 dengan nomor 3 itu 3 tahun. Satu dengan dua. 2, 3 tahun. 3 tahun, 2 dan 3 4 tahun. Oh, oke. Jadi nggih. Belajarnya juga kan satunya seneng dengerin musik, satunya Iya. pengen tenang. Iya. Itu sepatu ya. Oh, iya. Ya, itu mesti. Nah, itu memang Bumbunya. Seperti Bumbunya anak-anak. Mbak ki wong aku karek sinau malah. nah sering terjadi seperti itu. Ya sama seperti anak-anak. Oke. Tapi di anu nggih dicari jalan keluarnya sing pengen sepi ya sinaune isuk Ya, sampai Iya. pagi. Ya. Jadi nggak ada sing perlu di
dioyak-oyak mergo nilainya jeblok itu enggak ada nggih. Sepertinya tidak, dan lancar-lancar dari SD ya. SD di SD Kristen Pangen, SMP-nya masuk SMP 2 semua. Iya. Oh iya. SMA-nya juga SMA 1. Saya ya alumni SD Kristen Pangen saya. Wih, saya juga. Dan SMP Kristen Widodo. Enggak. Iya, saya SMP Kristen Widodo. Iya. SD Kristen Pangen. Jadi ya sekolah yang ada di sekitar situ, tidak lalu berpikir ke sekolah yang harus yang elit atau yang mahal, enggak, ya yang ada. Tapi nggak ada nggih. Kalau zaman saya dulu kan apa ya? Teman saya tuh ada sing ya nek ora bodoh banget. Kasarannya begitu. Itu enggak ada sing apalagi kan jalur sebelum UMPTN kan maksudnya itu kan jalur undangan. Nggih, itu kan berarti kan memang harus kualitasnya emang top nggih. Gitu. Nah, apa ya? Tapi yang perlu dipahami bahwa kesuksesan itu bukan berarti kalau jadi dokter iya, ya. Betul, nggih. Tidak harus jadi dokter itu dikatakan sukses enggak. Nggih, betul. Ini kan karena tamunya kebetulan. Iya, kebetulan kami. Dan kami itu juga tidak merasa sukses itu, tidak, cuma kami mensyukuri lah. Iya, ini berkat Tuhan ke keluarga saya syukuri gitu. Makanya setelah pensiun ini ya saya disuruh apa-apa ya mau, suruh apa-apa oleh gereja maksudnya oleh klase sama saya juga mau ya, bentuk ungkapan syukur saya saja karena sudah diberi begitu banyak kemudahan oleh Tuhan. Iya. Kalau Pak Puji dan Bu Asih anak-anak kuliah semua sekarang nggih? Iya. Jurusan apa nggih? Yang YAL? Yang cewek itu di pendidikan musik UNY, kalau yang cowok di pariwisata UGM. Pariwisata UGM, ini. Itu dulu diarahkan atau dipilihkan atau pilihannya sekian terus dibimbing suruh milih yang ini aja gitu. Itu ikut dulu. Kalau anak-anak itu memang kalau SD kami memang mewajibkan ya, TK SD mewajibkan ke TK Seruni dan SD Kristen Pangen karena memang dasar keimanan kan ada di sekolah Kristen. Jadi memang kami mewajibkan untuk sekolah di SD Kristen Pangen TK Seruni. Kemudian SMP itu katanya pingin seperti ibunya di SMP 1 gitu kan. Ya udah, kami nggak mengarahkan kemana. Kemudian SMA itu muncul perbedaan. Yang cowok itu pingin ikut ibunya SMA 1. Kalau yang cewek aku mau ke SMA 7 karena suasananya adem kali ya. Padahal banyak orang yang loh eman-eman kalau itu ke SMA 1 aja, nanti kamu kan lebih bisa berkembang di sana gitu. Dia sempat marah loh diomongin orang banyak gitu. Kok wong liya ta sing ngatur sing sekolah ki sapa? Kalau kami ya silakan mau milih yang mana. Ternyata memang dia menikmati betul di SMA 7 ambil bahasa, kemudian ketika ambil mau kuliah juga perbedaan lagi. Yang satu pingin UGM, yang satu pingin UNY. Biasanya kan orang kalau lulus sekolah nyarinya yang UGM ya. Kalau anak saya enggak. Saya pingin di UNY. Terserah mau orang lain mau ngomong apa gitu. Ya wes, monggo toh. Dan ternyata dia memang menikmati apa yang sudah menjadi pilihannya. Dan puji Tuhan juga sampai sekarang meskipun sedang skripsi, dia sudah mulai mengajar di Sekolah Musik Indonesia di Kutoarjo dan juga ada les pribadi di Jogja. Jadi ya sambil sekolah meneruskan sambil dia belajar bekerja. Yang pasti kami tidak membatasi mau kemana, mau di mana, terserah mereka. Berarti Mbak Yael itu dia sudah riset sendiri berarti nggak? Iya betul. Aku pengennya Rene karena alasan ini gitu ya? Iya betul. Gitu. Jadi tidak ada
Tidak ada arahan sama sekali dari orang tua nggih. Anak-anak sekarang gitu nggih. Kayaknya informasinya itu udah lebih jauh, itu banyak sekali, lebih lengkap, nggih. lebih lengkap dari orang tua. Iya, sekarang mau milih jurusan apa itu informasinya itu kayak dulu kan kita harus ke sana minta informasi. Justru orang tua malah nggak tahu ya. Iya. Berarti dari SMA pun memutuskan untuk sekolah dimanapun sudah pada anak. Iya, betul. Kalau Pak Dityo dulu kan kalau sekolah kedokteran itu kan lama ya Pak ya? Sama. Berapa tahun? 7 tahun? 5 tahun? Kedokteran umum itu 6 sampai 6,5. 6 sampai 6,5 itu dari masuk sampai ke sumpah kedokteran. Iya. Oke. Itu lancar. Kalau lancar, Iya. lancar. Mundur ya bisa. Iya. Tapi semua lancar tuh Pak yang kemana? Puji Tuhan. Nah itu, tapi kan ada karena selisihnya cuma 3 tahun dan 4 tahun, gitu. Kan ada yang apa namanya selip gitu ya, sunduran gitu kan. Jadi biaya kan mesti double. Sudah dimulai sejak satu masuk SMP, satu masuk SMA. Oh iya betul, okay. Jadi yang satu masuk keluar, satunya masuk gitu. Ya. Jadi malah masuknya bareng berarti ya? Iya. Yang satu sama yang biayanya kedua. double gitu. Masuk sekolahnya bareng gitu. Iya. Kan biayanya Biaya SMP, biaya masuk SMP sama biaya masuk SMA sekaligus itu. Yang satu masuk SMA, satunya masuk kuliah. Iya. Nah, apalagi kedokteran gitu. Saya bayangkan lagi, waduh ini anak satu masuk kedokteran aja. Kalau orang umum loh biasanya mesti ada aja sing ya sertifikat sing sekolah. Itu dulu pripun Pak? Kami kan yang di luar kan hanya bisa melihat Pak Dityo itu dokter gigi. Jadi mesti tidak ada kesulitan lah gitu. Nah, kami tidak tahu kan perjuangannya panjenengan berdua bagaimana. Itu dulu ada kesulitan atau memang sudah dipersiapkan dari masa mereka sekolah SMP bahkan mungkin sebelumnya juga. Oh iya. Pripun itu? Sebetulnya kan kalau dari finansial itu PNS itu kan di mana-mana sama. Nah, sudah bisalah tahu seberapa kira-kira standarnya begitu segitu standarnya sebagai seorang PNS. Padahal yang PNS kan cuma bapak, saya enggak. Nah, tentu saja pergumulan tentang keuangan ada. Nah, tetapi memang kami itu dari awal itu sudah rembugan. Kita itu mau dibawa kemana? Apakah akan menyekolahkan anak ataukah untuk ya kesenangan kita, artinya untuk hidup kita. Kan ada yang misalnya kalau saya diajak pergi ke rumah teman-teman gitu ya, rumahnya bagus ya Pak. Secara manusiawi kan seperti itu. Pengen mau punya rumah bagus nggak apa-apa. Tapi ya anaknya nanti gimana? Nggak kebagian. Nah itu jadi kadang-kadang sebagai manusia ya memang punya keinginan datang ke satu tempat gitu. Kok pengen, tapi kemudian ingat lagi, oh ya kita masih butuh untuk menyekolahkan anak. Iso wae, tapi nanti anaknya ya tentu saja tidak bisa maksimal. Atau misalnya yuk dolan gitu toh, dolan. Yuk kemana begitulah. Bisa, yuk pengen rak dolan berlibur ke sini ke sana begitu. Tapi nanti anaknya gimana? Nah, atau mungkin ya banyak hal lah yang sebetulnya itu hanya keinginan kami. Tapi bukan kebutuhan. Nah, itu yang kemudian kami rem supaya ada uang yang dipakai untuk menyekolahkan anak-anak. Seperti itu. Jadi kalau matematika Tuhan itu tidak sama dengan matematika kita. Kalau dihitung secara matematika ya kadang tidak masuk akal. Tapi ternyata Tuhan ya memberkati kami sehingga bisa
ya tentu saja ada pergumulan di belakang layar lah, harus bagaimana, harus bagaimana, apalagi ketika suami sakit di tahun 2013, itu saya enggak bisa apa-apa itu loh. Yang ATM-nya istilahnya, ATM-nya sakit, saya enggak bisa apa-apa, anak masih membutuhkan biaya. Denti itu masih harus Denti SMA. 13 itu Mbak Ika belum selesai atau koas mau selesai, Mbak Ika belum selesai. Sari sudah masuk ya semester berapa gitu. Iya. Jadi ya masih nedeng-nedengnya itu. Masih rame-ramenya lah. Itu sampai anu enggak apa lagi labuhe kudu TP. Normal lah kalau kami nggak bicara tetap seperti itulah ya kenyataannya. Ya. Soalnya kalau ngampet mau beli rumah kan makbluk gitu kan, penak jane ngampet yang gede. Tapi kalau ngampet sing jajan HP lah, mau beli apa lah gitu kan, kayaknya kan uang sing nek dicul kayak gini. Ada satu yang atau dua ya. Yang pertama, banyak teman-teman saya yang seiman yang ngajak ziarah ke Yerusalem lah, itu kan biayanya agak kecil itu. Tapi kami ya bergeming. Maaf. Saya. Ya kalau tapi kan masih lebih berpikir untuk anak itu tadi. Karena ya normal lah mesti apapun pikirnya. Lalu saudaranya ini istri pernah jadi wakil duta besar di salah satu negara gitu. Ya itu ngundang kami. Ini Pak aku biaya nangkene tak tanggung, kowe tuku tiket dari Indonesia ke ini surah. Jadi kita tetap fokus ya nanti daripada. Tapi setelah anak-anak selesai pun ini tetap nggak mau, jadi memang pelit jadinya ini. Ternyata. Nah, ini. Tapi ibu-ibu emang anu ya, istri saya juga gitu Pak, lebih gemi. Kalau pria kan untuk duit, aku sih untuk duit. Akhirnya kalau saya aku untuk duit dulu tak kayak bojoku kabeh. Nanti kalau saya mau keluar uang ya tinggal minta istri lagi gitu. Sama aja seperti itu. Tapi anu enggak? Ada enggak yang anak-anak didorong untuk cari beasiswa gitu? Saya serahkan pada mereka. Kalau mereka mau cari silakan. Tapi kalau enggak, tapi akhirnya enggak ada dapat ya. Enggak ada. Hanya kalau yang gede itu ya sok nyambi apa lah, temannya butuh apa gitu. Kadang-kadang karena dunianya dia kan kedokteran gigi. Itu teman-temannya kan sok butuh gigi bekas sabutan itu loh. Nah kadang minta ke saya lalu kepada temannya. Terus nyabuti giginya bapaknya? Saya dari pasien tak kumpulkan kan. Oh iya. Dari pasien kadang kan banyak gigi utuh yang dicabut karena untuk keperluan merapikan gigi. Nah itu ternyata untuk mahasiswa itu dibutuhkan untuk belajar lah. Belajar anatomi dan sebagainya. Nah lalu ini yang besar itu ada bisnisnya. Bisnisnya. Untuk cari-cari tambahan. Sampai sekarang itu kalau dia pulang karena dia kan di Manado ya. Kalau pulang itu ya ada batik di Jogja yang murah-murah apa itu. Kirim ke sana, di sana teman-temannya yang itu kadang masih seperti itu yang besar. Kalau yang nomor 2 sama nomor 3 adalah yang nomor 2 ini sekarang puji Tuhan diberi kesempatan ambil spesialis. Yang nomor 2. Ya nomor 3 ya pengen tapi ya karena ini belum saatnya. Baru masuk anu nggih, baru mulai kerja nggih? Iya. Tapi nganu nggih. Walaupun kan biasanya kalau anak-anak zaman saya nggih, kuliah kedokteran itu kan biasanya anak-anak orang berada. Nah, karena jauh dari orang tua, terus orang tuanya juga orang punya gitu, malah kadang jadi kayak anak manja gitu nggih. Nah itu ada nggak manja putra-putra gimana dulu? Apakah juga tahu bahwa orang tuanya juga bekerja membanting tulang, mencabut gigi untuk mereka? Kalau yang dokter umum itu dua-duanya pernah jadi asisten dosen. Itu kan ada juga sedikit itu. Kalau yang besar itu ya itu ada jiwa bisnisnya sedikit yang.
sekarang dapat suami yang pebisnis juga gitu. Cocok lagi. Bukan karyawan itu. Oke. Ya, berusaha sendiri. Nek Pak Puji, Bu Asih, kemarin saya ngobrol sama Mbak Ani. Aku ngerti perjuangannya Pak Puji. Dari dulu ya begini sampai akhirnya sekarang jadi begini gitu. Nah, nek panjenengan berdua pripun dulu persiapannya anak-anak yang mau kuliah? 2 itu selisihnya minten? Dekat lah itu? Iya, 17 bulan ya. 17 bulan. Berarti yang satu baru semester. Ya 8 bulan langsung hamil lagi. Wah iya. Pak Pujine sing ngono. Kan masih muda ya Pak. Masih muda. Berjuang. Nah itu dulu kan waktu masih anak-anak sekolah sudah mereka harus kuliah atau Bapak Ibu duit sakmene kowe kuliah ora dan kowe harus golek duit dhewe atau gitu pripun gitu. Iya. Kala itu justru saya sangat ketakutan manakala orang-orang di sekitar saya itu banyak yang mengeluh melahirkan anak itu biayanya sekian, anakku semester ini biayanya sekian, burung kanggo kos, burung kanggo buku-buku, belum untuk makan sehariannya. Itu anak saya kala itu masih SD, tapi hati kecil saya mengatakan, wah aku mampu ya kalau nanti anak-anak itu kuliah. Seandainya tidak kuliah, bagaimana dengan anak-anak saya? Sempat terjadi khawatir. Tidak hanya khawatir, tetapi ketakutan yang luar biasa kala itu. Mama, mungkin saya bisa memuliakan anak-anak. Jujur saja saya dan istri mau tidak kuliah ya. SMA sudah selesai. Nah, terus berjalannya waktu, kami memang tidak pernah memaksa anak harus belajar ini itu, cuma kami tak mengingatkan ada PR enggak, ada tugas enggak. Nah, kami juga mengingatkan belajar utama iya, tapi di satu sisi kamu juga kalau sudah diberkati Tuhan dengan kepandaian, dengan sehat, kamu juga belajar memberi waktu untuk Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak usah jauh-jauh, kamu mendoakan temanmu yang tidak masuk sekolah misalkan sakit, mendoakan. Walaupun nggak berkunjung, lebih baik berkunjung juga tidak apa-apa, tapi seandainya tidak bisa berkunjung ya kita doakan. Dari hal-hal seperti itu kita mengajak bagaimana anak itu belajar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan. Berjalannya waktu juga manakala anak-anak sudah SMP, SMA, terus mau kuliah, itu sempat ada kekhawatiran lagi, muncul lagi, waduh ini sudah SMA, biaya dari mana ya? Tapi kami meyakini bahwa campur tangan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya untuk anak-anaknya. Nah, saya hanya manakala anak-anak sudah tidur semua, saya hanya tumpangi tangan ke anak satu-satu itu bahwa kami menyerahkan anak kami, Yael, Yuel, monggo Tuhan yang berkarya untuk mereka, masa depannya, untuk kuliahnya. Tuhan tahu kami tidak punya apa-apa, dana pun dari mana, kami tidak PNS juga tidak, tapi kami mempercayakan dan berserah, monggo Tuhan yang berkarya untuk anak-anak kami. Kami meyakini bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kadang kalau mau ada informasi apapun, mesti cerita ke ibunya, Bu, gini. Kalau aku ngambil ini, kuliah di sini, nanti kedepannya seperti ini. Kami yang diberi informasi oleh anak-anak, karena kami nggak tahu perkembangan kuliah itu bagaimana, kalau ngambil ini tuh nanti kedepannya bagaimana, nggak pernah tahu. Tetapi anak-anak itu selalu menginformasikan, Bu, nanti kalau ngambil ini kedepannya seperti ini. Jadi ada komunikasi. Jadi setelah mereka kuliah, ya kami selalu sediakan waktu untuk komunikasi itu pasti. Ada komunikasi yang sehat. Kalau ada apa-apa ya, ini selalu bilang,
kudu jujur. Kudu jujur. Jadi ya dalam bergaul, dalam berpelayanan, dalam hal apapun kamu harus jujur, terbuka. Sama Tuhan tidak pernah berhenti melihat kamu di mana. Bapak Ibu tidak pernah bisa memantau kamu kemana kamu, tapi Tuhan memantau kamu. Itu. Jadi kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah tinggal diam untuk masa depan anak-anak. Jadi mungkin dari segi finansial tidak ada, tetapi kami hanya meyakini penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis habisnya. Jadi kami juga bilang ke anak-anak, kalau kamu mengambil seperti YL di pendidikan, kamu menikmati di situ, ya kamu tanggung jawab dengan hal itu. Apa yang kamu sukai, ya kamu tanggung jawab dengan hal itu. Jangan sampai kamu nanti mandek di jalan, atau kamu karena tidak ada orang tua, kamu jauh dari orang tua sehingga tidak ada yang kontrol. Enggak, tapi selalu dia mesti ada komunikasi. UL juga begitu. Bahkan kalau udah mau tidur itu mesti, Pak, Bu, nanti bubuk dulu ya. Di hal-hal yang kecil itu selalu dikomunikasikan. Gitu. Ya, dan heran kayak kalau sebagai anak muda, ya paling muda ya, orang muda banget. Tapi kalau yang masih banyak kekhawatiran gitu, kalau mendengar orang-orang sing menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan gitu, kok yuk kata ano wae gitu nggih. Jalannya mesti ada aja gitu. Dan apa ya? Tapi ya Mas Berlin, dari latar belakang perekonomian kami yang biasa-biasa saja, orang itu kadang berpikirnya juga negatif ya. Kok kayak pernah itu saya dengar, kok Mbak nyen kok iso toh? Kuliah. Wong loro ki ibadatnya ora pegawai negeri kok iso nyekolahke kuliah kabeh to Mbak. Nadanya itu ya nada miring gitu ya. Iya, meremehkan. Yo pas ditanya gitu ya gagal. Aduh. Kok seperti itu ya? gitu kan. Tapi ya saya cerita ya memang ini Tuhan yang membuat semuanya. Mereka kan nggak ngerti kami bagaimana menyisihkan, kan? Di belakang layar seberapa pendapatan yang diterima kita sisihkan kan. Ya seperti Bu Ase tadi, PNS, dua-duanya PNS. Tapi kan ya tetap ada. Saya nggak PNS. Oh enggak ya? Saya wajah PNS. Tapi kan mereka juga tetap, orang lain kan melihat betapa kehidupannya kan sudah wah gitu ya. Masa yo nggak kudu prihatin, tapi kan mereka juga tetap prihatin, apalagi kita seberapa pendapatan yang ada ya tetap harus menyisihkan gitu kan. Jadi ya sampai saat ini bisa, tapi orang lain kan ada yang seperti itu, tapi juga ada yang enak yo saiki anaknya gede-gede garing nyawang tapi nggak melihat prosesnya. Yo rasanya kadang-kadang kok yo. Tapi yo namanya kalau zaman sekarang suara netizen. Kalau ngrungokke wong liya gitu. Dan Mang Sinawang ya terus betul. Nama aja rumah tangga. Tangga itu kan naik turun ya. Jadi kadang memang di atas, kadang ya mengalami sakit, sedih, begitu permasalahan itu ada. Cuma kalau saya pas mengalami sesuatu permasalahan, memang kalau dari saya pribadi tidak semuanya itu harus diketahui oleh anak-anak. Saya ingin anak itu berkembang dengan penilaian yang positif lah tentang kami sebagai orang tuanya, bahwa saya punya orang tua yang hebat gitu. Karena di mata anak-anak itu Pak Dwi itu orang top. Topnya itu bagaimana itu kalau dia itu punya permasalahan anak-anak pasti larinya ke ayahnya dan bisa menyelesaikan gitu. Berarti betul kan idolanya. Iya. Kalau jadwal praktek kok belum selesai, dia sudah harus bertanya sesuatu atau punya masalah, dia akan ketuk pintunya.
Pak iki Pak piye gitu loh. Nah, itu. Jadi saya nggak akan merusak pikiran-pikiran mereka tentang penilaian terhadap kami sebagai orang tuanya. Ya tidak usah malu untuk mengatakan bahwa orang tua yang hebat. Karena apa? Dengan justru seperti itu menimbulkan motivasi toh. Jadi jangan pernah kita, wong saya kalau dengan guru-guru ya atau dengan teman-teman ya kita kepala sekolah yang hebat meskipun hanya sekolah swasta begitu loh. Saya mengatakan begitu. Atau kita guru-guru yang hebat. Jadi jangan pernah merasa kita itu ya maksudnya yuk, gimana ya rasanya aduh nelongso. Itu dari mindset kita sendiri membentuk kehidupan kita nggih. Rendah diri begitu jangan. Ya memang itu motivasi supaya kita berhasil itu ya kita bisa dan kita hebat. Berarti walaupun di belakang layar ada pergumulan itu, tapi anak-anak sama sekali tidak ada. Iya. Saya berusaha ya. Untuk semuanya diketahui kepada anak-anak. Ya. Jadi kalau pertengkaran tidak pernah di depan anak ya? Ya, saya selalu berusaha. Pertengkaran ada. Ada. Kalau ya ada itu aneh. Itu manusiawi sekali lah. Coba berusaha untuk tidak di depan anak-anak. Saya nggak ingin merusak jiwa mereka, jadi akan terganggu dengan situasi yang seperti itu, nanti sekolahnya terganggu, penilaian kepada kami sebagai orang tua terganggu. Tapi kalau itu diterapkan sekarang, kemungkinan sangat sulit. Sulitnya ya karena memang sekarang era keterbukaan, kita mau nyimpan apa kepada anak-anak kan ya, pasti mereka sudah otomatis akan tahu lah situasi perkembangan di luar itu apa. Tapi kan kalau pergumulan orang tua kan ya kecuali orang tua sing overshare ya. Diumpetke karo anak-anake ning Facebook ditulis. Ya itu seperti itu kan era keterbukaan sekarang ini kan seperti itu. Iya. Wah, jadi ternyata semua yang image-nya panjangan berdua sing mesti penak semua tuh. Bu Asih, Pak Pusi juga, wah anak-anaknya masih muda, anak-anaknya wis harap rampung kan, itu sebenarnya impiannya. Rumput tetangga memang seperti itu. Tapi ternyata banyak nih pergumulan yang dari berbagai, tidak cuma finansial tapi dari ya banyak nih, dari interan-interan yang orang lain emang nggak perlu tahu nih. Nah, bersyukur sekali kita saat ini boleh mengorek sedikit hal-hal yang tadinya tertutup di belakang layar, dan kami bersyukur kehadiran panjenengan berempat semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman keluarga muda yang mungkin masih banyak kekhawatiran dan sedikit ketutup kekhawatiran kami. Nah, banyak pelajaran yang bisa diambil hari ini. Salah satunya mungkin kalau buat saya pribadi emang kita harus hemat gitu. Prioritas penting, skala prioritas, menata skala prioritas pengeluaran. Udah masih punya duit sedikit pengen jajan ini, jajan ini. Nek dilumpukke banyak juga cukup untuk sekolah anak, untuk kuliah. Apalagi zaman sekarang semua kan ditawarkan dengan juga. Belanja di sini. Gampang. Belanja di sini uangnya nggak keluar, tahu-tahu tagihan di belakang. Yang pengakuan dosa malah. Anak zaman sekarang lihat lauknya ibunya nggak enak. GoFood. Diem nggak bilang, diem tahu-tahu datang. Mah minta. Udah nak bayar dewe gitu. Ya karena sebenarnya masih asik ya kita ngobrol banyak guys. Sebenarnya pengen banyak ngobrol lagi dengan panjenengan berempat. Tapi kami tahu kesibukan Pak Ditya sebentar lagi mau praktek ya, jam 5. Masih produktif loh. Usia pintar Pak sekarang? Baru 63. Baru 63. 33 masih 36. Saya tidak pernah mengatakan sudah, tapi baru. Ya. Kalau sudah kan meh rampung ya. Kalau baru kan masih wajar, betul. Harapan menimbulkan
semangat betul, semangat membentuk kehidupan kita. Oke. Sementara begitu saja podcast edisi perdana kita dalam rangka HUT ke 122 GKJ Purworejo. Semoga bermanfaat. Lain kali kita kayaknya Pak Dityo dan Bu Dityo masih banyak yang bisa digali. Juga Bu Asih dan Pak Puji, saya yakin sangat banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Namun waktu juga yang membatasi kita. Podcast ini saat edisi kali ini kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga banyak yang bisa diambil pelajaran untuk kita dalam mempersiapkan anak-anak kita masa depannya, sekolahnya. Semoga pergumulan-pergumulan kita sedikit demi sedikit kekhawatiran kita tertutup oleh pengalaman-pengalaman tamu-tamu di podcast ini. Ini podcast rencananya melibatkan Tuhan dalam betul. Salah satu yang sangat saya pelajari hari ini bahwa kekhawatiran itu ya memang harus mengandalkan Tuhan, gitu. Mengandalkan Tuhan, dan kalau kadang nalar kita cuma sampai segini, tapi kan jalan Tuhan tidak terselah. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan panjenengan berempat. Semoga lain kali bisa ketemu lagi, ngobrol lagi dalam podcast yang dengan tema-tema yang lebih menarik, begitu. Oke, sekian podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan berkati.